Ya, teman-teman, hari ini tanggal 23.09 bulan September ya, masih di kuartal 2-nya. Ada emiten tukar pikiran. Nama emitennya INTP ya, Indosemen Tunggal Prakarsa. Yang pasti ini di bidang persemenan ya, terutama pesen merek 3 roda ya. Baik, teman-teman, saya tidak melihat ini dari segi berita ataupun produk penopangnya ya. Tapi saya melihat di sini dari angka-angka aja ya. Oke, teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli, adapun tukar pikiran adalah bagaimana sebuah emiten itu bergerak ya, baik turun ataupun ke bawah atau ke atas atau ke tingkat atas lagi gitu kan. Menjadikan mungkin teman-teman pikiran kita mungkin ada yang sama gitu kan. Kalaupun berbeda ya wajar lah ya. Mudah-mudahan dengan adanya tukar pikiran mungkin teman-teman nanti bisa memberikan masukan yang lebih gitu ya. Mungkin ini awal dari saya, mungkin teman-teman nanti bisa memberikan masukan yang lebih baik. Untuk shareholdernya ada 51%, Helber Materials EJ ya. Masyarakatnya 40%, lumayan banjir ya, lumayan banjir 30%-an. Terus ada saham Treasury 8,5, masyarakat warakatnya 0,23. Nomor of shareholdernya banyak yang beli ya, dari mulai Maret itu banyak yang beli. Kita untuk holding compositionnya untuk 5 bulan. Ini dari 40% itu yang nguasain 8%-nya itu 78,85 foreign ya. Kita lihat untuk lokal dulu. Lokal yang nguasain adalah 8,9 perusahaan. Foreign siapa yang nguasain? 63,28% perusahaan juga ya. Terus untuk listingnya 1989 udah lama ya. Harga IPO-nya 10.000. Siapa lagi? Pokoknya produk semen aja gitu ya. Ya, kita akan lihat untuk insider dulu teman-teman. Insider, kita lihat insider ada perkembangan apa? September 2024 berarti bulan sekarang ya. Ini ada 4 transaksi mengambil ya, ada 400.000, 500.000 lembar ya, atau 0,01%. Cenderung ini lagi diambil ya sama pemilik cuma dikit-dikit ya, nggak terlalu banyak, cuman dia ngambil gitu dikit. Mungkin kalau harganya di bawah ya mungkin wajar gitu ya, karena ada pengambilan daripada manajemennya. Terus untuk profil corporate action, kita lihat dividen menurun ya, dari tahun 2023 menurun lagi dari tahun 2022. Terus ini lancar, tapi bagian dividennya lancar ya. Kita lihat stock split belum pernah, right issue belum pernah, artinya dia belum menambah modal lagi dari masyarakat. Kita lihat untuk net income-nya, kuartal 2 menurun ya, dari 327 ke 197. Kuartal 1 dari 371 ke 238. Cuman kalau dibandingkan dengan 2002 ya kuartal 2-nya bagus ya, 109 ke 197 ya. Cuma di kuartal 2 2023-nya lebih besar ya, lumayan ya. Kita lihat revenue. Revenue-nya dari 3,7 ke 4,042 triliun. Artinya keren ya, ada peningkatan. Cuman kuartal 1-nya ada penurunan ya, dari 4,2 ke 4,0. Artinya market-nya kurang nih. Kita lihat untuk PE ratio. PE rasionya 14,90, 4,90 lebih mahal dari standarnya 10. PBB-nya 1,21, wajar dia bagi dividen. Harga bukunya 5.600, sekarang 6.825. Untuk mana dividen ya, dividennya 90 ya, ini final ya, udah final ya. Setara dengan 1,32%. Untuk DER-nya ada 0,13, kecil ya, nggak terlalu besar. Untuk ROE-nya kurang maksimal ya, cuma di bawah 10, 8,11. Kita lihat untuk cash 1,8 triliun, equity-nya 20,8 triliun, hutangnya cuma 2,6 triliun.
Langsung kita pindah ke, aduh belum disetting teman-teman balance sheetnya ya. Tunggu sebentar ya. Oke, belum keluar, kita kuartal 2 nya. Ini perusahaan besar kalau Indosemen ya. Lihat ekuitasnya 21,8, 23,5, 22 menurun, 22 ke 18 menurun, 18 ke 19 menurun, 19 ke 20. Wah, cenderung tidak stabil ya teman-teman ya ini. Kadang naik, kadang turun, tidak stabil ini. PBB-nya 3,3, 1,8, 1,6, 1,9, 1,8, 1,2 murah berarti ya. Berarti 3 tahun lebih murah. 3 tahun lebih murah dan ekuitasnya juga meningkat sih kalau 3 tahun ini ya. Cuman kalau dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2020 ya, cenderung menurun ya. Cuman kalau 3 tahun terakhir sih meningkat lah. Mudah-mudahan sih ini terus diperbaiki ya. Untuk LK-nya. Artinya harus digenjot penjualannya gitu kan. Kita lihat untuk pundak catnya, ini bawaan daripada broker saya. Ini terlihat jelas di sini harga tengahnya itu di 8 ribuan ya. Harga tengah 8 ribu. Sekarang lagi dalam posisi dia setengah dari under value. Jadi lagi murah lah gitu ya. Untuk 3 tahunan. Untuk 3 tahunan lagi di under value-nya. Jadi kalau teman-teman mau nyimpen 3 tahun, nah sekarang lagi murah nih gitu kan. Terus untuk 5 tahunan sedikit agak murah, kalau agak panjang dikit sedikit agak murah gitu kan, setengahnya lah dari harga normalnya itu di 12.000 ya. Dia pernah menyentuh harga berapa nih, 21.000 ya. Keren juga nih, udah sampai 21.000. Nah ini sekarang lagi di posisi sebenarnya downtrend teman-teman. Dari mulai kapan nih downtrendnya? Kalau dipikir-pikir sih di downtrend ya, dari tahun 2014 downtrend. Nah, kita 3 tahunan deh ya. Downtrend tuh kan, downtrend kan, betul kan. Nah kemarin sempat ada kenaikan sedikit, cuman dia downtrend lagi. Artinya kalau downtrend pasti ada penjualan ya. 1 tahunan juga downtrend teman-teman ya. Jadi ini udah menyentuh harga terendahnya di 600-an ya. 6.000 ya, 6.400. Nah sekarang di 6.800, sudah naik sekitar 400 200 poinan ya. Oke teman-teman, kita langsung aja hitung berdasarkan berapa sih ini harga wajarnya berdasarkan rumus PR rasio dan PBP ya. Oh PBP-nya belum ditulis. Tulis dulu deh PBP ya. Nah PBP-nya kita centang dulu, hilang centangnya. INTP ya, udah ya benar ya. Ini PR rasio tengahnya itu 19,71. 19,71 dikali kita butuh yang namanya EPS. EPS-nya 458,15. 458,15. Kita enter. Hasilnya adalah 9.030. Jadi kalau berdasarkan rumus PR rasio ini masih murah ya, 6.000 itu masih murah soalnya harga wajarnya di 9.000. Nah, kita jangan itu dulu, kita hitung dulu nih berdasarkan rumus PBP ya. Kita PBP-nya kan disitu turun naik ya. Jadi kalau ditengahkannya itu PBP-nya itu di 1.77. 1.77 dikali nih, teman yang ini nih. Nih yang ini 1.77 ya. Dikali harga buku. Lihat harga buku di sini ya. 565 5652 14. 56 5652 14. 56 5652.14. Kita kasih samaran, kita enter. Benar kan? 5652 kan? 5652 5652 14. 565214 betul. Nah kalau berdasarkan rumus PBP 10.000, jadi tidak beda jauh lah ya, beda 1.000 poin ya. Beda 100 poin lah, beda 100 poin ya. Yang harga PBP berdasarkan rumus PBP 10 ribuan, kalau berdasarkan benar ya, beda 1.000 ya.
Iya beda 1000 bukan 100. Ini kan 10.000, ini 9.000, berarti beda 1000 teman-teman ya. Selisihnya 1000. Baik, kita tulis dulu nih di lukisan Market Maker ya. Ini 9.000 berapa? 9.030 ya. 9.030. 9.030 berdasarkan rumus PBP 10.000 10.004. 10.000 aja ya. Gampangin ya 10.000 aja ya. J 2 3. Udah kan tanggal 23 ya sekarang ya. Baik, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman, udah kita hitung berdasarkan rumus PER atau PE rasio berdasarkan PBP ya. Harga wajar itu di 9.030 berdasarkan PE rasio berdasarkan rumus PBP di 10 ribuan. Nah, teman-teman, kalau sekarang bagaimana? Sekarang itu dalam posisi berarti 6.800 lagi murah ya. Cuman hati-hati aja area 6.400-nya. Kalau dikasih ke 6.400 artinya dia mau nutup PR-nya dan bagus, teman-teman, lebih murah lagi kan. Nah, ini juga si MA10-nya sudah mulai di atas gitu ya. Udah mulai di bawah ya, cuma sekarang ada tekanan dan dia menimbul kalau tidak ada kenaikan ya habis sesi kedua ke sesi pertama, di sesi keduanya tidak ada kenaikan, kemungkinan dia akan ke bawah lagi karena apa? Ada sini ada si candle kembar lagi ya. Nah, ketika dia nanti mencapai ke 7.000, dia jeblos 3.000 7.000 ya. Kita tandain dulu deh. Kita tandain dulu ke 7.000-nya. Mudah-mudahan udah 7.000 jeblos di kepasi merah, kemudian bisa ke atas, jeblos lagi 7.300, langsung jeblos 7.700. Nah, targetnya saya di 9.300. Jadi target yang saya tentukan itu kenapa 1.300? Karena sini ada si kepala merah. Kalau nggak ada gap biasanya. Oh, kepala merah teman-teman ya. Ada si kepala merah. Saya ngambil berarti tengah beda 700 lah gitu ya. Kalau berdasarkan PR rasio ya 9.000, kalau berdasarkan PBB 10.000. Jadi kalau saya ngambil 9.300 wajar jadi ya. Nah, karena apa? Kalau saya melihatnya di situ ada si kepala merah. Tapi kalau udah ada guide-nya seperti ini kan enak teman-teman ya. Jadi di sini target aja ya. Target. Sekarang tanggal 23 ya. 08/09. Ya, seperti itu teman-teman. Kalau berdasarkan harga wajar segitu, jadi teman-teman silahkan kalau yang masih punya emitennya, mungkin kalau ke harga 6.000 ya murah banget ya, tinggal dicicil aja. Terus teman-teman yang nyangkut area-area ya mungkin ada area beli sini nih 7.000-an ya masih bisa kejemput lah teman-teman ya. Saya aja kenaikan step by stepnya di 7.000, terus di 7.300, terus di 7.700. Apabila sudah tembus ke arah sini terus, target saya di tanggal 23 bulan 9 sekarang itu ke 9.300. Oke teman-teman, ada lagi selanjutnya emiten HMSP ya, Hanjaya Mandala Sampurna ya, rokok ya, perrokokan ini ya tahu sendirilah ya, rokok ya, rokok-rokokan ini. Baik, kita langsung aja ya. Untuk shareholder ada Philip Morris pengendali 92,44%, masyarakatnya 7,5, sedikit banget masyarakat. Jadi kalau masyarakat sedikit wajar. Sebenarnya kalau gampang diangkat gitu ya, kalau ke bawahin juga wajar gitu ya, tergantung mereka mau dibawa kemana gitu kan. 31 Agustus banyak yang keluar ya, 453 yang keluar. Terus holding komposisinya dikuasain sama lokal siapa yang nguasain, individu ya, foreign siapa yang nguasain. Foreign cenderung ke bawah teman-teman ya, selama 5 bulan terakhir itu si foreign langsung ke bawah. Yang paling besar itu 0,27 itu adalah bank. Ya udah tahu sendiri Sampurna ya, merek Sampurna. Terus untuk listingnya 1990, harga IPO-nya itu 12.600, sekarang 720. Wah, keren banget nih, udah rugi kalau itu dari bawah ya. Kalau itu disimpan sampai lama begini sekitar 20 tahunan ya. Lebih ya. 2000 ini 1990 kan. Wah, ya udah. Jadi jangan sampai seumur hidup dipegangnya. Di seumur hidup udah 720. Kita lihat untuk insidernya. Ini kebalik lagi ke sini sih. Insider.
Kita lihat, oh insider belum ada pengambilan apa-apa teman-teman ya. Belum ada pengambilan apa-apa untuk insidernya. Kita lihat untuk corporate actionnya. Kita lihat dividen. Kita lihat dividen sebentar teman-teman ya. Untuk dividen teman-teman lancar ya, lancar jaya dividennya ya. Pernah 2000 teman-teman tahun 2016 ya. Cenderung sih dari kemarin tahun 2023 ada kenaikan ya. 3 tahun terakhir ada kenaikan teman-teman ya. 3 tahun terakhir sama sekarang ada kenaikan ya. Kita lihat stock split. Pernah 1/25. Jadi kalau sekarang 750 ya wajar ya. 720 ya bisa. Ini kan 1/25 artinya satu saham dipecah jadi 25 bagian. Terus untuk RI, coba RI-nya berapa? Pernah raih isu juga, artinya pernah minta modal lagi dari masyarakat ya. Oke, tadi insider udah belum ya? Belum ya, insider belum. Jadi kecenderungan si emiten ini baik-baik saja ya secara dividen juga bagian dividen gitu kan. Pernah dijual mahal juga gitu, artinya kan ini sangat diminati gitu kan. Kita langsung ke statistik teman-teman ya. Ini TTM bukan dividennya ya? Pas ya, udah final. Oke teman-teman, untuk net income kuartal 2 1,5 ke 1,0 artinya net income-nya menurun ya. Terus kuartal 1 dari 2,1 ke 2,2 meningkat. Kita lihat revenue dari 29 ke 28 menurun kuartal 2-nya. Kuartal 1 26,9 ke 29,1 meningkat. Jadi kalau namanya penjualan ya hukum dagang ya, ada naik ada turun ya. Bagaimana juga dia memberikan motivasi dalam produknya biasanya ya. Ya kalau rokok mah nggak jauh-jauh dari apalagi rokok produk Sampurna ya. Kadang-kadang sekarang ada kelas-kelasnya tuh Sampurna itu ya, ada yang kelasnya bagus, eksklusif gitu. Dari rokok Samsu aja kan ada beberapa kriteria gitu kan. Ya untuk produknya mungkin lah nanti teman-teman bisa tahu sendiri lah ya. Untuk PR ratio sekarang lagi dibawa di PR rasionya yang standarnya pas di harga wajarnya di 10 ya. Terus untuk PBP-nya 3,34 artinya kalau walaupun bagi dividen ini sih terlalu mahal ya, 3,34 ya. Harusnya 2,5 wajar lah kalau 2,5 ya. Cuman kalau udah 3,3 mah udah lumayan agak mahal ya. Terus untuk harga bukunya 215. Terus dia punya hutang enggak? Sedikit ya hutangnya. Ini salah satu emiten konglomerat ya. ROI-nya 30, sekarang juga ROI-nya 30,52 artinya 20% lebih ya dari yang normalnya ya. Keren berarti ini. Kita lihat cash-nya 7,0 triliun. Equity-nya 25,1 triliun, hutangnya cuma 509 miliar ya. Masih gedean lah duitnya walaupun di istilahnya dari cash aja kebayar ini ya. Oke, teman-teman, kita akan lihat berdasarkan balance sheet-nya. Kita lihat untuk balance sheet-nya. Untuk ekuitas 28,4 ke 26 menurun, 26 ke 25 menurun, 25 ke 24 menurun, 24 ke 25 meningkat, 25,5 ke 25,1 cenderung menurun teman-teman ya, mungkin karena krisis ya, karena krisis Covid kemarin ya. Jadi si emiten ini adalah itu yang apalagi cukai juga kan mempengaruhi teman-teman. Terutama emang cukai yang sangat mempengaruhi itu cukainya. Apalagi sekarang cukainya mau ditaikin lagi ya. Nah itulah teman-teman, kalau istilahnya perdagangan yang menggunakan cukai ya tergantung dari kebijakan pemerintah ya. Kalau pemerintahnya pingin dimurahin ya hampir tidak mungkin ya untuk cukai ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya. Baik, kita lanjut teman-teman. Untuk PBP-nya ya 12 ke 7 ke 5 ke 4 ke 4 ke 3. Jadi cenderung turun teman-teman. Berarti ini lagi terendahnya teman-teman selama 2019 ke
kuartal 2-nya, di kuartal 2-nya terendahnya teman-teman ya. Biasanya sampai ke 12 kali gitu kan. Artinya ini lagi rendah sebenarnya. Sebenarnya lagi rendah gitu. Makanya tapi kalau menurut standarnya P apa namanya PBP ya mahal, masih mahal berarti gitu kan. Belum murah, tapi kalau lihat dari kronologisnya dia itu sampai 12 kali gitu kan, berarti kan murah sekarang ya. Kita setting dulu sebentar teman-teman ya, sambil santai aja lah, nunggu istirahat sesi pertama. Oke teman-teman, kita lihat lagi untuk kenaikan dan penurunan ya. Ini saya pakai Punda Chat ya. Punda Chat berdasar 1 tahunan dia lagi setengah murah, kemarin agak murah dikit di 651. Terus untuk 3 tahunan murah banget, lagi di under value-nya. Kemarin malah bisa ke waktu menyentuh ke 652 itu dia dalam posisi murah banget gitu ya, under value. Untuk 5 tahunan juga lagi under value banget. Untuk 10 tahunan under value banget gitu ya. Ini paling tertinggi kan 5 ribuan. Itu kan udah stock split kan ya. Udah stock split 1/25. Jadi untuk 5.000 bisa, apakah bisa ke 5.000? Ini juga pernah ke 5.000 gitu kan ya, tapi jangan sampai ke 5.000 teman-teman. Kecuali kalau teman-teman mau nunggu 10 tahun silahkan gitu kan. Targetnya juga usah jauh-jauh dulu lah ya. Kita turunin dulu tensinya ke 3 tahunan aja. Nah, untuk 3 tahunan mungkin ke 951 masih masuk akal. Ya, atau enggak ke 986 masuk akal. Terus ke harga 1.200 mungkin masuk akal gitu kan. Artinya jangan terlalu tinggi-tinggi berharapnya. Nanti kalau kalian tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya murang baring sendiri gitu ya. Baik teman-teman, kita langsung hitung aja. PR rasio tengahnya itu 15,47. 15,47 dikali, kita butuh EPS-nya berapa? 65. Benar ya, cuma 65 ini. 6588. Kayaknya banyak pengeluarannya kayaknya. 65.88 ya. Sama dengan di 1019 ya. Jadi masih murah teman-teman. Sekarang kan cuma 700 kan. Cuma 700, berarti masih ada 300 poin lagi. Kita akan hitung lagi berdasarkan rumus PBP ya. Kita hapus dulu, kita aktifkan PBP-nya. PBP-nya itu dari 3.88. 3.88 dikali harga buku. Nilai bukunya itu 21584. 215.84. Kita kasih sama dengan, kita enter di 837. Nah, udah ketemu kan? 83. Kita tulis di sini ya, di tulisan market maker ya, biar teman-teman juga nanti mengingat. Berdasarkan PBP berapa? 837. 837 berdasarkan per 1019 ya. Oke teman-teman, kita akan lihat bagaimana potensinya. Kalau berdasarkan rumus PBP, harga sekarang ya masih murah aja gitu kan. Kalau dikasih ke harga 651 berarti murah banget gitu kan. Apakah ada potensi ke sini? Ada teman-teman, potensi ke sini karena dia meninggalkan gap ya. Tapi sebelumnya harus melewatin ini dulu teman-teman, yang kemarin waktu downtrend itu ya. Nah, terus sekarang bagaimana? Sekarang saya pikir mendingan ke bawahin dulu daripada ke atas meninggalkan PR, lebih baik ke bawahin dulu gitu ya. Nah, saya menargetkan yang pertama itu bila dia tembus ke 800-nya, kemungkinan dia akan ke 875. Kenapa? Ada gap sekaligus ada si kepala merah. Apakah bisa menembus ke 900 atau ke 1000? Bisa teman-teman. Kita di sini aja udah 900 aja udah ada teman-teman nih. Ini udah ngasih tanda ke sini ya. 909 udah ngasih tanda. Cuman saya target pertama di sini aja dulu deh ya. Kalau target pertama sudah terpenuhi, nah ini target kedua, ini target ketiga, tapi belum. Kalau udah terpenuhi baru saya kasih tulisan lagi ya. Terus apakah bisa ke 1000 katanya gitu ya. Teman-teman udah nongol dikit nih. Oh, 997 ya. Udah 997 aja lah, jangan terlalu tinggi-tinggi ya berharapnya.
Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau apabila masih punya HMSP ini kan tapi non syariah ya, teman-teman mungkin bisa nyicil lah. Saya khawatir dia mau jatuh dulu ke 668 untuk menutup PR-nya. Dan apabila menyentuh PR-nya lagi ke sini teman-teman ke 648 contohnya gitu ya. Berarti dia mau double bottom. Kalau double bottom lebih keren lagi ya. Malahan lebih bagus lagi dia nutup gap-nya. Kenapa nutup gap lebih bagus? Nanti bila udah ke atas dia ke bawah lagi ya. Minimal ke bawahnya nanti ngikutin di tengah aja gitu kan. Ini juga kan lagi di bottom. Selama berapa tadi? 10 tahunan ya, 10 tahunan, 5 tahunan aja dia masih di bottom ya. 5 tahunan bayangin aja. Ini berarti harga agak rendah. Kalau rendahnya kan di sini ya, di 650, tapi sekarang agak rendah sedikit ya, di bawah harga yang ini berarti kayak sini nih. Jadi kalau harga ke bawah lagi berarti udah 10 tahun lebih rendah gitu kan. Sedangkan mungkin kalau dibawa ke bawah lagi ya lebih keren lagi lah, biar teman-teman nanti targetnya ya sesuai dengan harga PBB aja gitu kan, atau enggak berdasarkan rumus PR rasio. Jadi secara candle sih masih masuk akal. Kalau saya targetkan ke 800 kan masih di 837. Kalau saya targetkan ke 900 kan dia masih di bawah harga PR rasio 1000 harganya. Tapi untuk hari kali ini sebenarnya teman-teman si Banah lokal ataupun si Forex lagi jualan ya. Untuk per kemarin itu waktu kita bahas ya, per tanggal 20 itu lagi jual. Kalau sekarang kan belum ya, belum ada update-annya. Mungkin nanti teman-teman kalau udah ada update-annya kita update lagi deh ya. Tapi yang penting harga wajar udah ketahui. Dan teman-teman kalau istilahnya mau nyicil ya silahkan aja sekarang gitu kan. Mungkin waktunya nyicil. Jadi jangan all in teman-teman, jangan all in. Karena secara harga wajar ya seperti ini ya. Kenapa saya bilang ini masih harga fundamental? Ya karena dari PR rasio juga masih standar fundamental ya. 10, 11, 12 gitu sampai 27 itu masih harga fundamental ya. Cuman kalau udah ratusan ribuan fix itu bukan harga fundamental, tapi itu adalah harga bandar. Kalau ini masih mengikutin harga fundamentalnya lah. Ketika fundamentalnya turun ya diturunin sama dia. Ketika fundamentalnya nanti naik mungkin si market maker juga ya udahlah kita ngikutin, atau kalau enggak kita kasih prank dulu ke bawah lalu kita ke atasin, bisa jadi seperti itu. Atau enggak kebalikannya, kita ke atas dulu nyampe harga fundamentalnya baru diturunin lagi. Ingat ya, setiap emiten ketika ada foreign yang nguasain, kadang-kadang foreign itu tahu ya kenapa dia dari lagi sideways lagi ke bawah malahan akumulasi. Artinya sebenarnya punya informasi A1 untuk LK-nya biasanya ya. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin saat ini si Sampurna lagi kurang bersahabat dengan market maker karena market maker butuh duit ya. Mudah-mudahan sih dengan butuh duitnya ini terkumpul duitnya, mungkin nanti bisa di markup lagi harganya ya. Karena suatu saat rokok-rokokan juga akan menemukan harga tertingginya lagi. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao ya.